Shalom, selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya bahwa pada malam ini kita semua ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Malam ini kita akan sama-sama ada dalam ibadah Natal bersama MPW Priangan tahun 2021 dengan satu tema yang dahsyat, di mana ada satu harapan bagi orang-orang yang putus asa. Setiap kita hari ini bersama dengan Tuhan memiliki pengharapan yang pasti. Mari hari ini kita akan sama-sama mulai dalam ibadah Natal kita. Saya mengajak setiap kita hari ini bersama saudara-saudara kita, keluarga kita, jemaat kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat setiap kesempatan kami pada saat ini kami masih bisa menikmati Natal kami Tuhan. Dan kami memberikan setiap hati kami mempersiapkan hati kami mau ada dalam sukacita yang besar bersama dengan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau begitu berharga atas setiap kami, Engkau yang memberikan pengharapan yang pasti dalam setiap kami ya Tuhan. Dan kami mau bersukacita bersama dengan Engkau. Haleluya, amin. Dan pengharapan bagi setiap kita. Haleluya. Mari bersama bersukacita kita menaikkan pujian bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Sukaria turut semua
karena kelahiran Kristus bagi setiap kita semua. Kita surga bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta melakukan kabar lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Katakan bersama, Mayang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan lebih rimanya, hidup memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia.
Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih karena Engkau lahir dalam dunia, memberikan kami kemenangan Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Saat ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Selalu ada di setiap musim hidup kami. Engkau yang selalu menyertai. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Saat ku takut, tak ku jauh yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Haleluya
Haleluya. Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di Majelis Pimpinan Wilayah Priangan. Hari ini kami dapat bersama-sama untuk merayakan Natal dalam tema yang diberikan kepada semua anggota untuk dapat mengerti bahwa Natal itu adalah sebuah harapan bagi yang berputus asa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, memberikan kesempatan bagi kami lagi merenungi perkataan firman-Mu, agar kami dapat benar-benar merasakan harapan yang Kau beri itu mencerahkan hati kami, menyegarkan jiwa kami, dan bahkan membangkitkan roh kami ya Tuhan, untuk kami dapat bersekutu dengan Engkau, dengan perkataan firman-Mu. Tuntunlah langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sesuai dengan tema tersebut, harapan bagi yang berputus asa dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 6 dan 7. Dan ayat yang ke-7 mengatakan, benar Yesus dilahirkan oleh Maria, dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan dalam palungan. Perhatikan ini. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Hati manusia itu dapat merupakan sebuah tempat. Apakah kita dapat menyediakan tempat bagi Tuhan? Apakah kita menyediakan kesempatan bagi Tuhan? Khususnya Yesus lahir, tinggal, dan bahkan berkuasa dalam kehidupan ini. Sesuai dengan ayat-ayat ini semua yang seringkali diucapkan dalam Natal menjadi bagian yang sangat penting untuk kita sadari bahwa manusia sebenarnya tidak berdaya untuk keluar dari segala harapan, ekspektasi, dan usaha yang dikerjakan oleh dirinya sendiri. Oleh sebab itu manusia tidak jarang mengalami keputusasaan. Dan keputusasaan ini membukakan jalan bagi manusia untuk menemukan pengharapan dan justru keluar dari keputusasaannya. Dan kita melihat bahwa harapan sejati hanya ditemukan dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat memang ketika manusia tidak mempunyai tempat bagi Yesus, keputusasaan itu akan menghambat kita, bahkan membuat kita untuk menolak Yesus hadir dalam hidup yang sesungguhnya Dia itu ada di mana-mana dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tetapi kita boleh menyadari bahwa dalam kondisi seperti inilah firman ini mengingatkan kita justru dalam bentuk manusia tidak mempunyai kesempatan untuk menerima Yesus. Yesus sudah menyediakan diri, nomor satu. Yesus memberikan hidupnya, nomor satu. Yesus menyediakan waktunya bagi kita, nomor satu. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia datang di antara kita. Dia hidup di antara kita. Dan bahkan mati bagi segala dosa-dosa kita. Keputusasaan itu memang akan sangat mengerikan. Banyak peristiwa yang tampaknya tidak ada harapan. Khususnya pada masa-masa pandemi, kita melihat banyak guncangan-guncangan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan bahkan berpengaruh pada keimanan mereka sekalipun, itu pun terjadi. Tetapi berbahagialah kita, segala macam hal-hal yang mencemaskan, yang diprediksikan oleh orang dan sebagainya, itu dapat kita lewati dan kita lalui. Sampai hari ini pun kita masih ada, itu pun karena pertolongan Tuhan. Pesan Natal adalah harapan yang hanya ditemukan di dalam Yesus. Dan ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Kalau membaca dalam pasal 2 Injil Lukas, khususnya dalam ayat 36 sampai 38 itu menceritakan tentang seorang yang bernama Hana. Hana lanjut usia, umur sudah banyak, bahkan dicatat dalam Alkitab ini menuliskan dia berumur 84 tahun.
Dia menikah hanya 7 tahun saja. Tetapi sisa hidupnya, dia tidak hidup dengan suaminya lagi, tetapi dia justru menyediakan hidupnya dalam rumah Tuhan. Untuk apa? Berpuasa dan berdoa. Seringkali kita hanya mencaci orang kalau mereka berpisah rumah tangga, broken home, dan kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam rumah tangga, KDRT, segala macam. Kita bisa memperbincangkan. Tetapi kita tidak pernah mencarikan jalan untuk orang yang punya masalah dalam kondisi seperti itu. Tetapi justru firman Tuhan mencatat, Hana ini orang yang betul-betul mengkhususkan hidupnya untuk Tuhan. Bukan mencari kesenangan duniawi, bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi dia berdoa dan berpuasa. Tujuannya untuk apa? Supaya Yerusalem dan seluruh umat Israel itu pun diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ini yang harus menjadi poin utama kehidupan kita bersama. Ketika harapan itu tidak pernah terbuka di hadapan mata kita, kita tidak akan pernah tahu apa maksud Tuhan menyediakan Yesus di tengah dunia ini. Sebab itu tidak ada tempat di penginapan itu. Tertutup semuanya. Kita sibuk dengan masalah kehidupan kita sibuk dengan perjuangan-perjuangan kita sendiri. Dan bahkan membuahkan keputusasaan dalam hidup. Oleh sebab itu firman Tuhan pada saat ini kita dapat belajar bersama-sama. Dapat saya katakan umur boleh jadi tua. Tapi hati harus lebih jadi dingin dalam kehidupan kita untuk menenteramkan diri kita. Jangan hatinya semakin panas. Lihat kejahatan orang lain panas. Lihat kesukaran orang lain panas. Tapi hati ini harus jadi lebih tenang, tentram. Ayem, orang Jawa mengatakan. Ya, belajar melihatlah secercah cahaya di tengah kegelapan. Belajar untuk melihat pesan Natal yang sesungguhnya. Kita merayakan Natal berulang-ulang. Tetapi pesan Natal tidak masuk dalam hati dan pikiran kita. Dan kadang-kadang sebagai hamba Tuhan pun kita tidak pernah mewujudkan Natal lewat kehidupan kita. Natal hanya sekedar omongan saja, ucapan saja. Retorika dalam kehidupan. Tapi marilah kita mewujudkan dalam kehidupan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, definisi tentang harapan itu ada 2 macam. Definisi kamus mengatakan harapan itu hanya berdasar pada perasaan, itu pertama. Yang kedua, harapan berdasar pada perasaan dan keinginan. Keinginan. Ketika kita hanya punya keinginan disertai dengan tanda petik harapan-harapan, itu pun terbatas. Betapa dangkalnya keinginan dan betapa dangkalnya perasaan kita. Orang merasa mungkin dia sudah mampu melakukan sesuatu dan dapat berbuat sesuatu, tetapi kenyataannya mengecewakan. Orang juga merasa bahwa punya keinginan untuk mewujudkan harapan-harapan hidupnya, tapi itu pun terbatalkan. Kita melihat bahwa dalam kondisi seperti ini, definisi umum yang terjadi dalam kamus itu sungguh-sungguh mengecewakan, sungguh-sungguh tidak membuka harapan baru. Tetapi definisi Alkitab memberitahukan kepada kita, definisi yang singkat tentang harapan ini, harapan adalah harapan yang didasarkan pada janji-janji Tuhan. Perhatikan, harapan yang didasarkan pada janji-janji Tuhan. Dan ini membuat kita patut berbahagia. Anda tidak dapat mengingkari janji Tuhan dengan berdasar padanya. Anda mengatakan, saya menyandarkan hidup saya kepada Tuhan. Tetapi Anda mengingkari janji Tuhan. Atau Anda meniadakan janji Tuhan. Itu tidak mungkin terjadi. Tetapi marilah kita dapat benar bersyukur. Dalam Tabernakel Glory nomor 143, itu ada sebuah lagu yang dituliskan, pegang perjanjian Tuhan. Perkataan Tuhan itu kekal selamanya. Dia dapat memimpin kita. Olehnya kita jadi berbahagia hari ini sampai selamanya. Dan lagu ini betul-betul menggambarkan wujud Kristus itu di tengah kehidupan ini.
Dan benar-benar Elohim yang kita sembah itu pun terjadi dan terwujud ketika kita benar-benar mampu untuk dapat memahami janji-janjinya. Hidup dalam janji-janjinya. Hana itu hidup dalam janji-janji Tuhan. Sebab itu ketika dia mendengar janji itu dalam nubuatan-nubuatan kitab Nabi Yesaya, Hana berpegang teguh. Sebab itu dia menantikan dengan berdoa dan berdoa dan berdoa. Berpuasa, berpuasa. Dan itu dilakukan oleh Hana. Dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19 Alkitab mengatakan pengharapan itu justru menjadi jangkar yang kuat. Sauh yang kuat bagi jiwa kita. Dan sangat aman. Sangat aman. Kalau kita mau mempunyai kekuatan ketika badai terjadi, ketika macam-macam masalah hidup terjadi di antara kita dan sedang bergolak di antara kita. Masalah apa? Masalah keuangan, masalah tekanan, masalah kesempatan, masalah orang-orang yang membenci kita, masalah orang-orang yang tidak menyenangi, masalah hambatan. Segala macam bisa terjadi dalam masalah-masalah. Tetapi Anda harus tahu, pengharapan itu tidak mengecewakan. Dan pengharapan itu menjadi sauh bagi jiwa kita dan aman di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua hal yang perlu kita renungi secara singkat. Pertama, di mana tempat harapan itu? Harapan tidak ditemukan dalam praktek atau ritual keagamaan. Serajin-rajinnya Anda datang ke gereja. Sebanyak-banyaknya waktu Anda berikan untuk gereja. Engkau melakukan banyak ritual-ritual, melakukan banyak ibadah-ibadah. Benar kan? Ada perjamuan suci, ada nyanyian, ada pujian, ada doa. Kalau itu hanya sekedar ritual yang engkau lakukan, engkau tidak akan pernah mengalami apa-apa dalam hidup. Karena apa? Hanya sekadar lewat dalam hidup ini. Mengutip beberapa doa sederhana tidak memberikan harapan juga. Ada orang mengatakan, ucapkanlah doa Bapa kami itu 3 kali. Engkau akan menemukan jalan keluar dalam hidupmu. Bapa akan memperhatikan hidup. Itu pun tidak akan membuat apa-apa dalam hidup. Harapan tidak ditemukan dalam hubungan atau relasi dengan orang lain. Suami Hana telah meninggal selama bertahun-tahun. Dia hidup cuma 7 tahun bersama dengan Hana. Tapi selebihnya Hana sampai 84 tahun. Umurnya dia tetap bersekutu dan harapannya tidak pada suaminya. Tapi harapannya hanya kepada Elohim yang memberikan janji kepadanya. Ini harus kita pegang kuat dalam hidup. Haleluya. Harapan hanya ditemukan dalam pribadi Yesus. Karena dialah penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur. Yesus juga merupakan bukti bahwa rencana Allah atau rencana Elohim itu tidak dapat digagalkan. Walaupun tidak ada tempat, tapi Yesus tetap lahir. Walaupun tidak diterima dalam penginapan, Yesus tetap ada. Oleh sebab itu kita patut bersyukur. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga mengatakan, terpujilah Elohim Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, ini jawaban yang paling indah yang kita temukan. Ketika kapan? Yesus melahirkan kita kembali. 2 Tesalonika 2 ayat 16. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Elohim Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi, perhatikan ini, dan pengharapan baik kepada kita. Pengharapan baik, bukan pengharapan semu, bukan pengharapan yang buruk, tetapi pengharapan yang baik Dia sediakan bagi kita.
Alkitab juga menjelaskan bahwa mereka yang tidak memiliki Kristus tidak memiliki harapan yang kekal. Dan memang betul, dalam dunia ini Efesus 2 ayat yang ke-12 mengatakan, waktu kamu tanpa Kristus, kamu tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Tuhan di dalam dunia ini. Paulus menuliskan ini kepada jemaat di Efesus. Yang kebanyakan itu orang-orang yang baru mulai percaya, baru juga mendengar firman. Dan bahkan mereka tidak tahu menahu tentang apa firman dan siapa Yesus. Ini yang dilakukan ketika kita di luar garis kehidupan iman Kristen. Ayat ini mengatakan, engkau tanpa pengharapan dan tanpa Tuhan. Yang kedua, makna harapan bagi kita semua. Pertama, harapan itu tidak hilang. Tapi harapan itu justru menolong kita untuk melihat jauh melampaui segala macam kesulitan-kesulitan kita yang kita alami saat ini. Dan kita patut bersyukur dengan adanya kesulitan itu, iman itu jadi hidup. Dengan adanya tekanan-tekanan, iman jadi lebih kuat. Dengan adanya macam-macam kesukaran-kesukaran, iman jadi lebih terbangkitkan dalam kehidupan orang yang percaya. Dan ini patut kita syukuri. Melihat jauh melampaui kesulitan kita. Anda tidak dimasukkan kotak lalu Anda tidak bisa lihat apa-apa. Tapi Anda bagaikan burung elang yang terbang, Raja Wali yang terbang. Dan mampu melihat segala macam yang ada di dunia ini. Tidak ada mata seperti mata Raja Wali. Mampu melihat jauh. Sampai di kedalaman air sekalipun dia tahu apa yang ada di sana. Mata melihat jauh. Oleh sebab itu mari kita dapat melihat benar ketika Tuhan mau supaya harapan itu ada pada hidup kita masing-masing. Harapan itu tidak hilang. Tapi harapan itu membangkitkan semangat dan memberikan kekuatan bagi kita. Yang kedua, harapan tidak mengecewakan. Dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Elohim telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan membuat kita patut bersyukur. Kita patut bersyukur karena apa? Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan ini bukan mempersempit pandangan kita, tapi membuat pandangan kita semakin luas. Tahu, mengerti, terutama kepada janji dan firman Tuhan. Dan engkau terbang bagaikan Raja Wali, melihat segala macam yang ada di dunia ini. Haleluya. Bukan terlibat dengan masalah-masalah di dunia. Orang kesulitan ekonomi, semua mengatakan kesulitan ekonomi. Tetapi mari kita belajar seperti Hana ini. Mengerti apa itu berpuasa, mengerti apa itu berdoa. Inti dari kehidupan iman Kristen itu membuat kunci kita bahwa hidup iman dan pelayanan kita semua bukan hanya berdasarkan pada keuangan. Kita butuh uang. Tetapi bukan artinya semua itu tergantung pada keuangan. Tuhan bisa menyediakan segala macam cara dan jalan untuk kita dapat menemukan jalan keluar yang tepat di luar pola kita berpikir. Banyak orang berpikir kalau saya punya uang banyak, saya bisa begini, saya bisa begitu. Tapi ada orang yang punya uang banyak, justru dia tidak bisa apa-apa, tinggalnya di penjara. Nah, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Penjara kehidupan, penjara kebodohan, penjara korupsi, penjara macam-macam hal yang merusak iman. Bebaskan dirimu dari hal-hal seperti ini. Miliki harapan di dalam Yesus. Harapan itu tidak mengecewakan hidupmu. Tapi harapan itu memberikan jalan keluar bagi kita semua. Yang ketiga, harapan memberi kita alasan untuk hidup. Engkau mempunyai sebab untuk hidup dari harapan ini. Di dalam Yesus engkau menemukan jawab untuk hidup yang sesungguhnya.
dan membuat kita patut bersyukur. Harapan itu memotivasi kita untuk terus maju, terus berjuang, terus melangkah. Tanpa harapan kita akan menyerah. Harapan juga mengingatkan kita pada kesetiaan Tuhan. Bukan hanya bicara tentang janji Tuhan, tapi justru kesetiaan Tuhan ini yang kita pegang. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kita lupa Tuhan itu sungguh-sungguh setia. Tuhan itu sungguh-sungguh sahabat kita dalam kehidupan ini. Ketika engkau bermasalah, ketika engkau tertekan, ketika engkau tidak punya jalan keluar, Tuhan itu jawabnya. Dia jawabnya. Dia punya kesetiaan yang dapat diwujudkan dalam tiap-tiap hidup ini. Apa saja yang kau temui. Ya Tuhan yang selalu mendampingi dan membawa kita dalam jalan yang tidak pernah kita kenali sebelumnya. Saya pernah punya pengalaman seperti ini. Tidak tahu jalan, tidak mengerti bagaimana apa yang harus saya melangkah. Tapi kesetiaan Tuhan itu membukakan jalan buat saya. Punya kecerahan berpikir. Dan bahkan saya dikenalkan beberapa orang, tapi bukan orang yang biasa-biasa. Orang yang betul-betul mempunyai profesi setara dengan apa yang menjadi kebutuhan saya. Dalam kondisi seperti inilah, Tuhan lakukan itu. Nampaknya kita buta jalan. Tertutup kanan kiri, muka belakang, atas bawah, semuanya tertutup dinding yang tebal. Tapi Tuhan bisa membukakan jalan. Ingat Petrus waktu di penjara, terbelenggu semuanya. Pintu penjara dikunci. Penjaga selalu ada di depan sana, menunggui. Tetapi justru dia dituntun malaikat Tuhan keluar dari penjara. Akibat apa? Akibat doa dan puasa orang-orang yang percaya. Akibat persekutuan mereka dengan Tuhan. Akibat Petrus pun punya hati sama dengan Tuhan, sama menyatu. Itu menjadi kekuatan buat kita. Dia selalu mendampingi kita. Tuhan selalu memberi kekuatan dan pertolongan bagi kita. Anda tidak berjalan sendiri. Tapi Tuhan berjalan bersamamu. Bahkan Tuhan menuntun langkahmu. Engkau tidak tahu arah, Tuhan tunjukkan kamu arah. Kalau sekarang kita menggunakan GPS ya, tidak tahu alamat pakai GPS. Tapi Tuhan menentukan langkahmu dan ketentuan Tuhan mewujudkan kedaulatannya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Segala macam yang dia pikirkan, yang dia rencanakan, yang dia janjikan, itu pun akan diwujudkan. Akan diwujudkan dan pasti terjadi dalam hidup kita. Ya, Tuhan selalu membukakan jalan ketika engkau mengalami hambatan hidup. Dalam Injil Lukas pun tertulis pasal-pasal 24, 2 orang murid jalan ke Emmaus dalam kondisi sedih, berputus asa. Mereka kehilangan gurunya, kehilangan orang yang dikasihi. Muka bersedih, tapi tanpa mereka tahu. Sebab apa? Tidak ada tempat bagi Yesus untuk tinggal dalam hidup. Oleh sebab itu ketika dia mengalami hal ini semua, terjadi kekecewaan, putus asa. Tapi begitu Yesus berjalan bersama dengan mereka berdua, memecahkan roti dan makan bersama, dalam kondisi seperti itulah dia menemukan inspirasi baru, pencerahan yang baru, hikmat yang baru, dan menemukan penghiburan yang baru ketika mereka sudah makan dan minum dari perjamuan kudus. Disitulah mereka terbuka mata mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan firman Tuhan yang sangat ringkas ini, kita marilah belajar melihat jelas apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Bukan pengharapan berdasarkan pada perasaan, bukan pengharapan yang berdasar pada keinginan, tetapi justru harapan hanya ada di dalam
Yesus Kristus bagi kita semua. Haleluya. Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia sanggup memberikan dirimu harapan yang baru. Ia sanggup menghapus keputusasaan hidupmu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya bahwa setiap kita diberkati melalui firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengar, amin. Oleh karena itu setiap kita hari ini tidak ada lagi yang tidak berpengharapan bersama dengan Tuhan. Kita akan melanjutkan acara kita dengan acara candlelight service. Baik setiap kita yang hari ini sudah mempersiapkan lilin, ya baik itu bersama dengan keluarga, bersama dengan jemaat, dimanapun hari ini kita semua berada, kita akan sama-sama masuk di dalam acara candlelight service yang akan dilayani oleh semua hamba-hamba Tuhan yang hadir secara on-site. Sukacita yang besar karena kelahirannya begitu dahsyat bagi setiap kita harus terus menjadi bagian kita di malam yang indah ini. Puji nama Tuhan, sebentar kita akan menyaksikan persembahan-persembahan yang ditampilkan oleh beberapa gereja dan juga persembahan pujian dari beberapa hamba Tuhan yang saya pastikan bahwa ini semua bisa memberkati setiap kita. Selamat menyaksikan. As little children, we would dream of Christmas morn, of all the gift and toys we knew we'd find, but we never realized a baby born one blessed the night.
gave us the greatest gift of a life. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To the world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. As the years went by, we learned more about gift, a giving of ourselves, and what that means. On the dark and cloudy day, a man hung crying in the rain. All because of love, all because of love. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To the world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. I finally found the reason for living. It's in giving every part of my heart to Him. In all that I do, every word that I say, I'll be giving my heart just for Him. For Him. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To the world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. To the world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. Say it one more time. To the world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. God bless you. Kini kembali tiba, umat pun menyambutnya. Kelahiran seorang putra, juru selamat manusia. Damai sejahtera di dunia, berkat pengasihannya. Yesus turunlah dari surga, selamatkan manusia. Besar-besar kasih Allah pada umat berdosa. Keselamatan anugerahnya agar kita tak binasa. Terimalah
kita kini dan selamanya. Kini kembali tiba, umat pun menyambutnya. Kelahiran seorang putra, juru selamat manusia. Damai sejahtera di dunia, berkat pengasihannya. Yesus turunlah dari surga, selamatkan manusia. Besar kasih Allah pada umat berdosa. Keselamatan anugerahnya agar kita tak binasa. Terimalah dengan sukacita dan kabarkan ke semua. Sembah dan puji Tuhan Pencipta, kini dan selamanya. Kini dan selamanya.
Acara Natal ini tidak akan dapat terlaksana tanpa ada orang-orang yang memang mengambil satu tanggung jawab besar bersama dengan Tuhan untuk dapat merange acara ini sehingga hari ini kita dapat bersama-sama menikmati acara Natal ini. Sebentar kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Natal MPW Priangan tahun 2021. Juga kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua MPW Priangan, dan kita pun akan menyaksikan kata sambutan dari Pembimas Kristen Jawa Barat. Shalom, puji nama Tuhan. Semua karena kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita boleh sama-sama menyelenggarakan ibadah dan perayaan Natal bersama Gereja Bethel Tabernakel se-MPW Priangan 2021. Kami panitia mengucapkan banyak terima kasih untuk pengurus MPW Priangan dan beserta juga para hamba-hamba Tuhan Gereja Bethel Tabernakel yang ada di seluruh kota Bandung, Pengalengan, Cimahi, Cirebon, Kadipaten, Banjar, Tasikmalaya, Sukabumi, dan Cisemut. Kami percaya setiap dukungan saudara yang saudara lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan Yesus, maka Ia yang akan membalasnya dengan segala kemurahannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, oleh karena anugerah Tuhan, pada hari ini kita dapat merayakan Natal bersama se-MPW Priangan. Situasi dunia sehubungan dengan COVID-19 membuat keadaan sekarang seperti tidak menentu dan seolah-olah masa depan menjadi sukar, menjadi suram. Tetapi bersyukurlah karena Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan pengharapan kepada manusia yang berputus asa. Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata bahwa Tuhan Yesus akan memberikan hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara-saudara, marilah kita tetap percaya dan percayakan hidup kita kepada Dia, karena Dia akan memberikan penghiburan, kekuatan, dan pertolongan buat kita semua. Saya ucapkan selamat Natal 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Majelis Pimpinan Wilayah Priangan Gereja Bethel Tabernakel yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat mengikuti ibadah perayaan Natal bersama Gereja Bethel Tabernakel se-MPW Priangan tahun 2021 di saat yang berbahagia ini. Kita boleh bersyukur dan bersukacita karena di masa pandemi COVID-19 ini kita masih dapat merayakan Natal dalam keadaan sehat walafiat. Dan di kesempatan yang baik ini juga saya sebagai pembimbing masyarakat Kristen dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat Natal tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun 2022 kepada keluarga besar Gereja Bethel Tabernakel se-MPW Priangan. Kiranya hikmat Natal membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua, karena kelahiran Yesus Kristus, Sang Mesias, memberi harapan baru bagi kita di dunia ini yang putus asa karena dosa dan mengalami ketakutan akan kematian kekal. Sehingga kita memperoleh kasih karunia keselamatan dari Allah dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga kelak. Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita bisa menjalani tahun 2021 ini dengan segala suka dan dukanya. Terlebih di tahun 2021 ini juga kita masih mengalami duka karena wabah COVID-19 masih melanda dunia.
Tidak sedikit di antara kita yang Tuhan panggil karena dampak atau terpapar dari virus COVID-19 ini. Sungguh mendukakan kita semua. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, kita percaya bahwa di hari ke depan, di tahun 2022 yang tidak lama kita akan jelang, kita imani tahun 2022 adalah tahun pemulihan dari kedukaan kita yang kita alami. Dan kita berdoa bersama-sama bahwa pandemi COVID-19 segera berlalu sehingga tahun 2022 adalah tahun penuh berkat dan sukacita. Di kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal kepada keluarga besar Gereja Bethel Tabernakel se-MPW Priangan. Yang pertama, marilah kita terus berkarya. Walaupun situasi pandemi COVID-19 membatasi kita untuk beraktivitas. Tetapi semangat melayani tidak boleh padam. Kita harus terus melayani dengan penuh semangat. Kita percaya bahwa pelayanan kita semakin membaik dan semakin berkembang. Yang kedua, marilah peduli kepada sesama yang kekurangan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 mempunyai dampak yang negatif terhadap kondisi perekonomian. Kita sebagai umat Tuhan, kita juga diminta untuk peduli kepada mereka yang kekurangan. Sehingga kita percaya ketika kita memberi kepedulian kepada mereka yang kekurangan, mereka pun dapat mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Terakhir memasuki tahun 2002, kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam pekerjaan dan dalam pelayanan kita, serta memberi kesehatan dan kesuksesan bagi kita semua. Oleh sebab itu, saya mengajak untuk kita berkomitmen, untuk kita bekerja dan melayani lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Marilah kita berkomitmen untuk melayani lebih baik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dan terakhir, sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun 2022. Kiranya sukacita dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Shalom. Jangan kemana-mana dulu, karena ada satu acara lagi yang layak untuk kita tunggu. Sebentar kita akan sama-sama melihat ada door prize yang akan kita bagikan untuk 5 orang hamba Tuhan di MPW Priangan. Dan kita akan lihat siapa hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan keberuntungan malam ini. Yuk kita akan sama-sama perhatikan. Hey, selamat buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang malam ini kita boleh lihat.
para hamba-hamba Tuhan yang boleh mendapatkan kemeriahan Natal malam ini, keberuntungan, sukacita Natal pada malam ini. Selamat, dan kami nanti panitia akan mengirimkan kepada para pemenang. Ditunggu dan dinantikan dengan penuh sukacita. Haleluya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Natal bersama MPW Priangan 2021 ini. Saya percaya bahwa setiap kita menikmati berkat Natal pada malam ini. Dan kita akan sama-sama menutup ibadah kita. Dan kita persembahkan segala pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat Hari Natal 2021. Mari seluruh hamba Tuhan dan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini kita akan berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus memenuhi rumah tangga, usaha, studi, kesehatan, dan pelayanan kami semua. Mari kita katakan sama-sama, amin.